Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menyayangi kita bersama, mengasihi kita bersama setiap saat. Wabil khusus kita terima kasih yang sangat dalam kepada Allah telah dikumpulkan di majelis ini. Majelis yang insya Allah membawa kita menjadi hamba Allah yang abdan syakura. Hamba yang selalu bersyukur, hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Kita terima kasih kepada Allah telah mengizinkan kita bersama memanggil asma Allah, memanggil nama-namanya. Kita berterima kasih kepada Allah setiap saat karena kasih sayang Allah kepada kita tidak pernah putus. Karena perhatian Allah kepada kita tidak pernah berhenti walaupun sesaat, walaupun sedetik. Dan tentunya mudah-mudahan dengan ikut di majelis taklim, wawasan kita, ilmu kita, pemahaman kita tentang bagaimana bertuhankan Allah secara benar, tentang bagaimana beragama secara hak dan benar, akan terbimbing, akan selalu dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah majelis taklim at-tazkir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam cuplikan video yang tadi saya kirim di grup, itu videonya Gus Baha. Beliau nampak dari hati menyatakan, menegaskan, kata beliau, kalaulah saya itu menjadi pencuri atau menjadi penzina, kalaulah saya itu maling atau berzina, maka yang saya takutkan bukan masuk neraka atau bukan jauh dari surganya Allah. Tapi yang saya takutkan, kata Gus Baha, hilang rasa nikmat bersama Allah. Hilang rasa nikmat ketika beribadah kepada Allah, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran. Itu yang ditakutkan oleh Gus Baha.
Dan aslinya memang begitu. Itu yang diajarkan kepada kita oleh guru tentang bertuhankan kepada Allah itu. Tentang yang kita cari di dalam pengajian, di dalam taklim, di dalam majelis taklim at-tazkir itu. Mencari Allah sama dengan mencari bagaimana cara bertuhankan Allah. Isi bertuhankan Allah itu adalah nikmat bersama Allah setiap saat. Bukan hanya ketika ibadah ritual, tapi setiap saat. Aktivitas apapun yang kita lakukan, baik itu dalam bentuk ibadah syariat maupun dalam bentuk aktivitas keduniaan, yang dicari oleh para hamba Allah itu adalah nikmat bersama Allah. Nikmat bersama Allah. Maka betul dalam salah satu hadis kudusi itu dijelaskan, kalau seseorang ibadah, wabil khusus sholat misalnya, tidak pernah merasakan nikmat bersama Allah dalam sholat itu, maka kata hadis itu jangan pernah berharap bisa kembali kepada Allah. Jadi walaupun sholatnya tidak pernah berhenti, tapi sepanjang umur sholat tidak pernah merasakan nikmat bersama Allah. Hilang rasa duniawi, hilang rasa cinta terhadap apapun kecuali cinta kepada Allah, kecuali rindu kepada Allah. Dan itu yang dirasakan, yang dialami oleh para nabi, para sahabat, para wali, para orang-orang soleh. Wabil khusus ketika sholat itu menjadi nol dunia. Jadi lambang-lambang dalam sholat itu memang betul-betul mewujud. Kita misalnya diajarkan ketika Allahu Akbar ngangkat tangan. Kalau tinggi dan rendahnya itu ilmu fikih mengatur. Dan banyak pemahaman hadis. Tapi yang dimaksud ngangkat tangan itu adalah dua-duanya. Itu betul-betul simbol melepaskan segala cinta, segala urusan duniawi. Selain urusannya kepada Allah. Tek, ditutup. Jadi segala urusan selain urusan kepada Allah itu ditutup. Maka yang ada adalah nikmat ngobrol, nikmat berkomunikasi, nikmat menyatakan ketaatan, nikmat menyatakan perjanjian kepada Allah di dalam sholat itu. Kan sudah dijelaskan semua bacaan di dalam sholat itu adalah obrolan kita, perjanjian kita, pernyataan kita kepada Allah, itu nikmat. Terasa nikmat. Jadi itulah mengapa misalnya dalam sejarah kita membaca sejarah misalnya Ali bin Abi Thalib ketika perang punggungnya masuk panah tembus. Pasti sakit kan? Maka ketika para sahabat yang lain ingin mencabut panah itu, kata Ali bin Abi Thalib, tunggu. Ambil uduk dia sholat 2 rakaat. Ketika sholat itulah anak panah itu dicabut oleh para sahabat yang lain. Setetes tidak ada rasa sakit. Kenapa? Karena jiwa raganya ketika itu memang betul-betul sedang bercinta dengan Allah. Maka tidak ada rasa lain. Tidak ada rasa lain. Tapi kalau dicabut panah itu ketika dia tidak dalam kondisi sholat, pasti sakit. Jadi tauhid yang asli itu. Yang dicari oleh orang-orang yang sedang mencari Allah. Nah, mencari Allah itu bisa terpeleset. Karena hadangannya, godaannya adalah alam jin, alam iblis. Bukan sekedar lingkungan.
Kalau lingkungan secara syariat tidak bisa lagi menggoda orang-orang pencari Allah itu untuk meninggalkan ibadah. Tidak bisa. Orang-orang pencari Allah itu tidak lepas dari sholat tahajud, sholat wajib, sholat sunat. Puasa itu tidak lepas. Secara syariat. Tapi secara gaib, alam iblis, alam jin ini, itu yang akan mereka hadang, mereka runtuhkan itu adalah tetesan niat, rasa bertuhan kita di dalam jiwa kita itu yang akan dihadang oleh alam gaib. Maka itulah mengapa jangankan kita tidak melihat orang lain, melihat diri kita sendiri saja. Jauh panggang dari api kalau kita sudah mengaku beriman. Kalau pengakuan itu seperti orang-orang seumumnya, iya. Di mulut kita bicara, saya orang yang beriman. Saya seorang muslim. Iya benar sama. Tapi iman dalam artian sesungguhnya di hadapan Allah, kita itu belum beriman. Bukti belum beriman, iya periksa aja diri masing-masing. Masih suka tersinggung, masih suka marah, masih suka iri, dengki. Masih suka heboh dengan kesalahan orang lain, tidak pernah memperhatikan kesalahan yang ada di dalam diri. Masih sibuk ngurusi orang lain, tidak pernah sibuk ngurusi diri sendiri. Itu bukti bahwa kita belum beriman. Masih takut tidak makan besok. Belum yakin kita bahwa besok itu belum tentu hidup. Nah, sekali lagi alhamdulillah summa alhamdulillah, kita mudah-mudahan memang betul termasuk golongan yang disayang oleh Allah. Sampai saat ini bukti Allah sayang itu kita dikumpulkan di majelis taklim. Kita diizinkan oleh Allah untuk memanggil namanya, untuk menyebut namanya setiap saat. Jadi berulang-ulang kita saling ingatkan fokus. Mengaji itu sama dengan kata lainnya mengkaji. Apa yang dikaji? Internal diri masing-masing. Saya masih sombong, hilangkan kesombongan. Saya masih bahil, hilangkan kebahilan itu. Saya masih pemarah, hilangkan pemarah itu. Saya masih tersinggung, hilangkan ketersinggungan itu. Jadi kalau orang ngaji tauhid dan paham, gak kata istilah kapan dibully orang, kapan dikatai orang, tersinggung aku sama kau. Iya. Apa kendak kau nak ngomong-ngomongi aku? Nah, kata-kata tersinggung itu bukan orang yang bertauhid, bukan orang yang beriman. Jadi kalaupun tersinggung itu cepat-cepat balik kepada Allah, bahwa yang menyinggung, yang mengatai kita, yang menghina kita itu adalah Allah. Jadi kalau Agus nih marahi saya, bully saya, memfitnah saya, membohongi saya, itu bukan Agus hakikinya. Adalah Allah. Kenapa Allah lakukan itu? Karena Allah sayang kepada aku. Karena Allah ingin mengampuni dosaku. Kalau ku terima. Kalau tidak ku terima, itu namanya azab dari Allah. Hilang motor besok, jangan marah-marah. Karena kalau marah-marah itu sama dengan marahi Allah. Allah tidak sudi marahi. Nah, ngapa kau marahi aku, kata Allah. Aku yang punya motor. Punya siapa motor itu? Punya Allah. Punya Allah. Dapat saya hadir ke rumah gitu kalau bukan Allah kirim. Yakin kan?
Yakin karena itu tidak boleh marah kalau mobil hilang, motor hilang. Oh, kata orang manusiawi, oke manusiawi. Kita sempat marah misalnya, kita sempat kecewa, kita sempat nuduh misalnya. Tapi segera sadar bahwa itu tidak benar, maka istighfar. Lebih baik ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lapor, terima kasih ya Allah. Engkau ambil barang itu. Karena itu memang milikmu ya Allah. Tapi jadikan peristiwa ini ya Allah, engkau mengampuni dosaku. Titik. Dan tidak boleh minta ganti. Urusan ganti mengganti hal-hal yang bersifat duniawi adalah urusan Allah. Urusan kita adalah mengabdi. Selebihnya menjadi urusan Allah. Mengabdi dalam artian yang luas. Mengabdi dalam artian ibadah, menghadirkan jiwa raga kita di hadapan Allah. Mengabdi dalam artian beraktivitas hidup secara duniawi. Semua itu adalah pengabdian. Semua itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Maksudnya itu adalah tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Artinya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu dari A sampai Z, dari subuh sampai ke subuh, itu adalah ibadah. Berdagang ibadah, ngajar ibadah, ke kebun ibadah, semua ibadah. Kapan dia dikatakan ibadah? Kalau perbuatan yang kita lakukan itu mengikuti aturan yang dimiliki oleh Allah, Al-Quran, hadis, panduannya, tuntunan. Kalau dia tidak sesuai aturan, nah itu tidak dinilai ibadah oleh Allah. Dinilai pelanggaran. Nah itu kita selalu saling ingat mengingatkan. Karena sekali lagi kita di taklim at-tazkir ini adalah belajar bertauhidkan Allah. Itu yang harus terus disadari. Bukan kita tidak pintar ilmu fikih, bukan kita tidak pintar ilmu tauhid, tidak. Kita tidak menjadi orang yang bertauhid, bukan orang yang pintar ilmu tauhid. Jadi kalaulah paham, maka insya Allah itu akan menjadi benteng ketika kita salah kembali, ketika kita jatuh kembali. Jadi tidak nyosor wae. Jadi kesalahan itu tidak ngalir, tapi cepat-cepat kembali. Jadi kembali kepada kata-kata kalimat Gus Baha tadi. Hilangnya nikmat ibadah kepada Allah itu. Artinya Gus Baha mengajarkan kepada kita. Dan lebih dalam dari itu, guru kita sudah mengajarkan itu kepada kita. Dengan teladan-teladannya. Ibadah itu akan menjadi tidak nikmat kalau hidup kita itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Sekali kita berbuat dosa, pasti akan membuat ibadah kita menjadi tidak enak. Menjadi tidak nikmat. Tambah banyak kita berbuat dosa, bahkan secara pelaksanaannya pun itu akan kita tinggalkan. Sholat malam akan kita tinggalkan. Sholat duha akan kita tinggalkan. Kenapa kita berani meninggalkan itu? Karena dosa yang kita lakukan. Tapi semakin bersih kita dari dosa, semakin banyak istighfar kita kepada Allah, maka ibadah itu akan bangkit lagi. Baik kenikmatannya maupun pelaksanaan dalam hitungan jumlahnya. Jadi mudah kalau nak ngoreksi, ngapu aku ibadah tak lemak, mudahlah. Koreksilah diri sendiri. Apa yang kita lakukan? Baik dosa hati maupun dosa lahiriah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berhajat dan berdoa kepada Allah. Allah redha, Allah berkenan membimbing dan menolong kita yang sangat-sangat keras hati ini, yang sangat banyak dosa, yang bekarat dosa kita. Allah berkenan membimbing dan mengampuni kita bersama, sehingga kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mendapat redha, mendapat ke dalam golongan orang-orang yang betul-betul secara hakikat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya mungkin kurang lebih minta maaf. Selanjutnya mari kita sambung dengan zikir dan doa.
Kita mintakan kepada Ustaz kita Muhsin Indah. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.